Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama meraih kemenangan di semifinal Europa League. Takdir pun mempertemukan keduanya di final Bilbao 2025. Bukan cuma menciptakan final All England, final ini juga menjadi sebuah anomali ketika dua tim aneh berebut trofi untuk menyelamatkan muka musim ini. Di Liga, Spurs dan United adalah dua tim pesakitan. Keduanya duduk di papan tengah klasemen, bahkan nyaris termakan zona degradasi. Kini mereka berusaha menyelamatkan nasib dan muka di hadapan para fans dengan gelar Liga Eropa. Starting 11 Moment kali ini membahas prediksi partai final Europa League, bentrok dua anomali, Tottenham Hotspur versus Manchester United. Siapa yang kira-kira bakal menang? Simak videonya. Pertandingan final UEFA Europa League musim ini menjadi sebuah anomali raksasa dalam dunia sepak bola. Jika biasanya final dimainkan oleh tim-tim raksasa yang konsisten dan dominan, baik di level domestik maupun Eropa, maka tahun ini lain cerita. Dua tim yang terpuruk di Liga Domestik justru secara mengejutkan berhasil melaju hingga partai puncak, Tottenham Hotspur dan Manchester United. Bagaikan murid yang tak pernah belajar tapi dapat nilai 100 saat ujian. The Lily Whites, yang beberapa bulan terakhir konsisten bersaing di papan atas Premier League, justru mengalami kemerosotan drastis musim ini. Klub asal London Utara tersebut terjerembab di posisi ke-16 klasemen sementara hingga pekan ke-35 dengan hanya mengoleksi 38 poin. Performa yang inkonsisten dan lemahnya lini pertahanan menjadi sorotan utama. Bahkan masa depan pelatih Ange Postecoglou pun mulai diragukan, dengan sejumlah rumor yang menyebut kemungkinan hengkangnya sang manajer di akhir musim. Sementara itu, Manchester United yang ditangani oleh Ruben Amorim juga mengalami nasib serupa. Datang dengan ekspektasi besar sebagai pelatih muda potensial yang akan membangkitkan era baru setan merah, Amorim justru gagal memberikan dampak signifikan. MU terseok-seok sepanjang musim dengan hanya mengantongi 39 poin dari 35 pertandingan dan bertengger di peringkat 15 klasemen. Kondisi ini membuat era Amorim justru lebih buruk dari era Ten Hag. Kedua tim yang disebut-sebut sebagai tim bapuk di Premier League ini nyatanya justru tampil sangat berbeda di kompetisi Eropa. Keduanya bahkan masuk dalam daftar 5 klub terbaik di Liga Eropa musim ini. Pertemuan mereka di final menjadi cerminan dari betapa tak terduganya sepak bola zaman sekarang. Dua anomali bertemu di puncak. Tottenham Hotspur sebenarnya mengawali musim dengan cukup baik. Dalam 10 pertandingan pertama Premier League, Spurs berhasil mencatatkan 16 poin yang menempatkan mereka di posisi ke-7 klasemen saat itu. Permainan menyerang yang diperkenalkan Postecoglou mulai terlihat menggairahkan, di mana lini serang Spurs mampu mengonversi peluang dengan cukup efektif. Namun kestabilan performa goyah. Seiring berjalannya musim, performa Tottenham kian menurun, baik di area pertahanan maupun area serang. Cedera, rotasi pemain yang buruk, dan kurangnya kedalaman skuad menjadi penyebab utama bapuknya perwakilan London Utara ini. Hingga pekan ke-35, Spurs cuma bisa mengumpulkan 38 poin dari 35 pertandingan dan terpaku di posisi ke-16. Sebuah fakta menyedihkan untuk klub yang pernah berstatus final UCL pada tahun 2019. Namun uniknya, meski performa Tottenham di Liga Inggris tampak sangat menjijikan, di Eropa ceritanya berbeda. Dalam 8 pertandingan fase Liga UEFA Europa League, Spurs mencatatkan 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Konsistensi permainan dan efektivitas serangan mereka justru terlihat jelas di kompetisi ini dengan strategi yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Tottenham menaklukkan AZ Alkmaar dan Frankfurt untuk maju ke semifinal. Di semifinal, mereka menghadapi Bodo Glimt dan tampil dominan dalam 2 leg pertandingan. Agregat akhir 5-1 akhirnya membuktikan bahwa Spurs mampu menunjukkan kualitas terbaiknya saat berlaga di kompetisi Eropa. Spurs tampil sebagai sebuah anomali, lawak di Liga tapi superstar di Eropa. Tak beda halnya dengan Tottenham Hotspur, kondisi Manchester United juga sama mengenaskannya. Di bawah arahan Ruben Amorim, mereka memulai musim dengan ekspektasi tinggi.
Para penggemar percaya bahwa Amorim akan mengembalikan filosofi bermain yang segar dan mampu membangkitkan klub dari keterpurukan. Namun alih-alih mengembalikan filosofi, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Hasil buruk demi hasil buruk terus datang, dan MU tak kunjung menemukan jalan yang diharapkan. Alih-alih bangkit, Manchester United justru menjadi pesakitan di Premier League. Hingga pekan ke-35, Setan Merah berada di posisi ke-15 klasemen dengan raihan 39 poin. Keterpurukan ini bahkan menjadi salah satu aib terbesar bagi mereka yang memiliki sejarah panjang dan reputasi sebagai raksasa Inggris. Namun seperti halnya juga Tottenham, MU menunjukkan wajah yang sangat berbeda di kompetisi Liga Eropa. Mereka adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan sepanjang turnamen. Di semifinal, MU kembali mengesankan. Mereka berhasil menaklukkan Athletic Bilbao dengan agregat 7-1. Dalam kacamata MU, tak apa kehilangan IPL. Yang penting mereka sudah mengamankan final UEL. MU adalah anomali yang babuk di IPL, tapi begitu tangguh di UEL. Dengan pertemuan dua klub yang gagal total di Premier League, namun luar biasa di Eropa, laga final Liga Eropa musim ini jelas menjadi final paling anomali dalam sejarah kompetisi. Tottenham dan Manchester United tampil sebagai dua wajah dari koin yang sama, lemah di Liga namun tangguh di kancah kontinental. Pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan mampu mempertahankan performa mereka untuk satu laga terakhir yang paling menentukan ini? Ange Postecoglou sebagai pelatih Tottenham dikenal sebagai pelatih yang ofensif, bahkan cenderung agresif dalam menyusun strategi. Gaya bermainnya mirip dengan Hansi Flick, di mana transisi cepat dan serangan tajam menjadi prioritas. Namun kelemahannya ada pada pertahanan yang terlalu terbuka dan mudah dieksploitasi. Ange Postecoglou di setiap pertandingan seolah seperti cuma memikirkan gol. Ini bisa menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh Manchester United, mengingat mereka memiliki pemain-pemain cepat dan kreatif di lini serang. Di kubu Manchester United sendiri memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas taktik. Ruben Amorim cukup piawai membaca permainan dan melakukan penyesuaian cepat. Di Eropa, MU memiliki reputasi sebagai tim dengan serangan mematikan. Bruno Fernandes sang kapten bahkan termasuk ke dalam daftar top scorer Liga Eropa musim ini yang menjadi bukti efektivitas serangan mereka. Sayangnya, meski terlihat garang di Eropa, MU juga masih punya kelemahan. Bukan pada pelatihnya, tapi pada pemainnya. MU sering kesulitan membangun serangan dari lini belakang dan rawan saat diserang balik. Sementara Spurs lemah dalam organisasi pertahanan dan mudah kehilangan kontrol pertandingan. Spurs dengan pressing tinggi dan pergerakan cepat lini depan bisa memanfaatkan celah MU dengan serangan langsung dan transisi cepat dari sayap. Dengan dua tim yang sama-sama inkonsisten, pertandingan ini akan sangat ditentukan oleh efektivitas dalam penyelesaian akhir dan kesiapan mental di laga besar. Perlu diingat juga ada sosok yang biasanya kumat di laga besar, mempersilahkan bola masuk ke dalam gawang. Nah, tim yang kumat itulah yang akan kalah. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai final Manchester United versus Tottenham Hotspur yang cukup anomali. Bagaimana menurut kalian? Akankah MU menambah koleksi trofi atau Spurs yang pulang happy? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu yang fans MU dan suruh tebak siapa sosok yang sering kumat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.